Assalamualaikum, kembali lagi dengan channel Plus. Kali ini kita akan coba masih dengan oprekan Spill Laser Jet Color CP1025. Ya, kita akan membuka bagian fusher unitnya. Jadi bagaimana cara mempercepat atau trik untuk membuka bagian fusher unit yang memang agak-agak sedikit ribet tuh untuk membukanya. Kita akan jelasin secara singkat. Jadi ini untuk mempersingkat waktu, cover samping-samping itu udah gue buka ya. Lalu berikutnya kita akan buka cover atasnya, tinggal congkel aja. Oke, ini congkel. Nah, lalu kita buka bagian ini, kita tinggal tarik gini. Nah, ini bengkek. Oke, nah bagian ini perlu kita jelasin nih, apalagi buat yang pemula. Dulu waktu baru pertama kali gue bongkar, waduh agak-agak ribet, karena ternyata yang paling memakan waktu itu adalah membuka semua baut-baut yang menempel pada bagian ini. Nah, jadi semua baut-baut yang ada di sini tuh kita lepasin semua, dan proses untuk pelepasan baut ini gua nggak videoin ya, gue kasih tahu aja baut-bautnya yang mesti dilepas bentar. Oke, jadi proses yang cukup memakan waktu untuk pelepasan fusher unit pada printer HP CP1025 Color adalah melepas baut-baut semua yang ada di sini. Nah, ini, terus bagian ini, terus ke bawah. Lalu ada bagian juga yang paling penting, yaitu bagian yang menghubungkan ini. Kita lepas di sini nih. Lalu di sampingnya juga, di sini kanan kiri, di sini di agak ketutup sama bagian mainboard itu ada baut juga. Contohnya yang di sebelah kiri itu yang kelihatan itu nih. Nah, bagian-bagian yang paling nggak begitu kelihatan ya kanan kiri itu yang mesti kita lepas. Lalu ini nih yang menjadi dudukan dari port USB. Nih. Oke, lanjut, langsung kita eksekusi aja. Kita coba buka bagian ini dulu, karena ini bagian yang cukup penting. Oke, kita lepas dulu ini karena bagian tertutup ya, kita lepas. Oke, lalu ini kita tarik nih, tapi sebelumnya bautnya kita lepas dulu. Ini baru di sini. Oke, lalu kita tarik. Oh, belum, karena ada dua baut. Nah, kita tarik. Nah, tuh, jadi cara pasangnya gini ya. Nah, tuh ada bagian yang agak menjorok. Nah, itu cara pasang ya. Dan ada baut di sebelah kanannya di sini nih. Ini kebetulan gua nggak pasang lagi karena sebelumnya emang udah pernah gua bongkar dan cukup merepotkan. Jadi bagian itu nggak gua baut kanan kiri. Nah, sebelah sini juga ya. Kita percepat aja ya untuk proses buka-buka bautnya. Nah, setelah baut-baut itu kita lepas, gue sih biasanya bongkar ini nih, kita lepas ini. Nah, biasanya sih gue lepas juga itu yang pakai pedalnya tuh kita lepas. Nah, bagian kita lepas. Lepas. Nah, setelah bagian itu lepas, kita tinggal cabut-cabut aja nih bagian kabel-kabel yang menghubungkan ke mainboard.
sip. Taruh dulu tripod. Udah gini enak nih. Oke. Kita posisiin dulu biar enak. Nah ini tinggal kita tarik, senggol, set. Nah tarik ya, lalu di bagian ini, nah ini congkel dikit, nah baru tarik, nah buka ya. Nah ini dia nih baut-baut kan banyak banget tuh. Oke. Nah ini bagian yang paling penting. Ini dia nih bos, bagian terpenting. Oke, setelah ini kabel-kabel dicabut dari mainboard, kita lepas, kemudian kita tarik aja. Kita tarik, set, dan kita tarik ke sini. Atau enggak? Oke. Ini pastiin kabelnya nggak nyangkut ya. Bagian sininya yang harus diperhatiin. Nah, ini ada penjelasan lagi nih di sini nih, karena ini enggak seperti pusar yang lain. Nah, udah lepas. Jadi di sini tuh, itu ada bagian coakan ya. Nah, coakan yang bikin agak susah pada saat proses pelepasan itu ya coakan ini. Karena coakan ini, ntar fokus ya. Karena coakan ini tuh dia nyangkut di atau nempel di bagian ini, bagian gear yang ini nih. Dia nempel pada bagian gear yang ini. Nah, kelihatan ya. Nah ini dia harus masuk ke sini. Kalau enggak ya nanti bakalan pusher error terus. Lalu di bagian ini juga nih, untuk pertama kali proses pembukaan itu harus diperhatikan bagian sensor yang ini, karena fatal bos urusannya. Nah bagian sensor yang ini ya, tuh posisinya tuh harus diperhatikan, karena itu yang nanti akan keluar notifikasi pusher error gitu. Dan kalau bisa ini biar nggak begitu berat pada saat proses pelepasan unit pusher ini, cartridge yang ada tuh dilepas dulu. Terus kenapa bagian ini juga gue lepas nih, karena untuk mempermudah aja pada saat proses penarikan. Tadi yang dinamo itu kan PLDS apa sebutannya, lah. Nah itu juga gue lepas. Nah ini yang harus diperhatikan, yang sangat vital nih, bagian sensor ini ya. Oke, proses pemasangannya juga nih kita videoin. Oke, proses pemasangannya yang pasti kabel kita masukin dulu nih, kabel-kabel yang berhubungan dengan mainboard tuh kita masukin dulu sama set ya, masuk semua. Oke, tarik, kita rapihkan biar dia bisa nggak nyangkut-nyangkut gitu pada saat proses pemasangan pusher unitnya. Nah, ini kabel powernya. Nah di sini tadi yang udah gua jelasin sebelumnya, ini harus masuk nih ke bagian yang coakan tadi tuh. Nah yang ini ya, yang atas ini nih, masuk ke sini. Nah caranya ini agak susah emang untuk kelihatan di kamera, tapi intinya udah gue tahu ya, begitu ya. Nah sini
masukin. Ini agak ribet sedikit di bagian ini. Potong sedikit, lalu kita dorong. Pastiin itu dia masuk. Nah, kalau nggak masuk error terus deh. Oke. Oke, bisa kelihatan itu masuk. Ntar kita lepas dulu nih. Kelihatan nggak? Nah tuh masuk ya. Oke, jadi sampai batas ini kita sudah bisa memasang kembali pusher unitnya ya. Selanjutnya sama seperti proses pelepasan, yaitu kita pasang bagian kunci ininya, lalu kanan kiri, dan jangan lupa ini belesnya ya. Udah seperti itu aja. Oke, sekian, terima kasih. Itu proses pelepasan pemasangan pusher unit pada HP LaserJet CP1025. Jangan lupa teman-teman untuk selalu mendukung channel kita ini agar bisa lebih bermanfaat dengan menekan tombol subscribe dan like. Terima kasih teman-teman yang udah mengapresiasinya. Terima kasih teman-teman atas dukungannya. Kali aja dengan begitu bisa mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia ini. Subscribe please. Bye bye.